Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan warung nasi Megono di Pekalongan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Pagi itu, Pekalongan masih diselimuti kabut tipis. Jalanan belum terlalu ramai, hanya suara sayup-sayup azan subuh dan deru motor pedagang keliling yang terdengar di kejauhan. Di sebuah gang kecil tak jauh dari pasar gede, seorang wanita paruh, Boya sedang sibuk menyiapkan dagangannya. Tangannya lincah menyendok nasi Megono, hangat dari dandang besar. Aromanya menyeruak memenuhi udara. Bu Nadia, perempuan berusia 40 tahun, dikenal sebagai penjual nasi Megono yang ulet dan ramah. Dia membolas usianya dari kecil, hanya beralaskan meja lipat dan tikar di pinggir jalan. Kini ia sudah punya warung kecil berdinding papan dengan bangku-bangku sederhana yang selalu dibersihkannya setiap hari. Meskipun hidup sederhana, ia selalu bersyukur, apalagi dengan dukungan suaminya, Pak Dimas, yang membantu dari balik dapur. Namun akhir-akhir ini senyum Bu Nadia mulai pudar. Warungnya makin sepi. Pelanggan setianya entah kenapa tak lagi datang. Kadang ada 1-2 orang, tapi lebih sering ia duduk melamun sambil menatap jalan. Tangannya sibuk membersihkan gelas dan piring, padahal tak ada yang makan sejak pagi. Bu, nggak kayak dulu. Ya, dulu aja pagi-pagi udah antre, celetuk Pak Dimas sambil mengelap meja. Bu Nadia hanya mengangguk. Iya mas, aku juga heran. Masakan kita kan sama, bahkan aku tambah lauknya sekarang. Tapi orang-orang malah ke warung Bu Lina. Nama Bu Lina membuat wajah Bu Nadia sedikit mengeras. Bu Lina adalah tetangganya yang juga jualan nasi Megono, hanya beda 2 gang. Dulu warungnya biasa saja. Tapi sejak 3 bulan terakhir, warung itu seperti disulap. Ramai setiap hari, bahkan sampai malam. Pelanggannya bukan hanya warga kampung, tapi orang-orang dari luar kota pun ikut datang. Kayak ada yang aneh ya mas. Masa sih cuma karena sambalnya lebih pedas? Gumam Bu Nadia sambil melipat celemek. Pak Dimas duduk di sampingnya, matanya sayu. Apa kita kurang doa? Atau ada yang main kotor? Jangan nuduh mas, rezeki kan udah diatur, jawab Bu Nadia. Meski di dalam hatinya sendiri penuh tanda tanya, hari-hari berlalu seperti itu. Sepi, hening, dan penuh kecemasan. Sementara warung Bu Lina makin sukses, Bu Nadia justru harus pinjam uang untuk beli bahan dagangan. Bahkan 2 mertuanya yang sudah tua dan sakit-sakitan pun mulai mengeluh karena makanan di rumah semakin seadanya. Malam itu Bu Nadia pulang dari pasar lebih lambat dari biasanya. Ia berjalan kaki sambil membawa 2 kantong plastik, isi sayuran dan bumbu dapur. Jalanan sunyi, hanya suara serangga dan angin lembut dari arah pantai. Ketika melewati pertigaan tua yang katanya angker, ia melihat sesosok wanita tua duduk di bangku batu. Bu, sapanya sopan, takut kalau wanita itu butuh bantuan. Kudai wanita itu menoleh perlahan. Wajahnya keriput, matanya tajam, tapi sorotnya menusuk. Ia tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduk Bu Nadia merinding. Kau butuh daganganmu ramai lagi kan? Tanya wanita itu tanpa basa-basi. Bu Nadia terdiam. Bu, maksudnya apa? Kalau kau ingin warungmu kembali hidup, ada cara. Tapi harus kuat, harus siap kehilangan. Bu Nadia menelan ludah. Wanita itu lalu menyebut 1 nama yang membuat dadanya berdesir. Dewi Lanjar, pergilah ke pantai itu. Malam Jumat Kliwon, cari lelaki tua berjubah hitam di dekat muara. Tapi ingat, pesugihan itu tidak gratis. Akan ada harga yang harus kau bayar. Tanpa sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu sudah lenyap, seolah menyatu dengan angin malam. Bu Nadia berdiri mematung, jantungnya berdegup kencang. Hatinya menolak, tapi pikirannya terus berputar. Kata-kata itu berulang-ulang terngiang. Kalau kau ingin warungmu hidup lagi, ada cara.
Di rumah ia bercerita pada Pak Dimas. Ia berharap suaminya akan menertawakan dan melarang. Tapi reaksi Pak Dimas justru di luar dugaan. Kalau itu bisa, bikin kita hidup lebih layak. Kenapa tidak dicoba? Jawabnya dengan nada serius. Bu Nadia terdiam. Malam itu, mereka berdua duduk di ruang tengah dengan lampu redup. Dikelilingi bau obat dari kamar mertua yang sedang batuk-batuk. Dan di luar sana, angin dari arah laut membawa bisikan yang tak kasat mata. Sebuah keputusan telah dibuat. Sebuah langkah menuju kegelapan baru saja dimulai. Malam Jumat Kliwon datang dengan hawa yang berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung tetapi tidak hujan. Sepanjang hari, Bu Nadia tak bisa berkonsentrasi. Tangannya gemetar saat mengiris bawang, pikirannya kacau. Ia terus memikirkan kata-kata wanita tua di pertigaan tempo hari. Kata-kata itu seperti mantra, menempel di kepalanya, tak mau pergi. Pak Dimas lebih tenang, bahkan bisa dibilang terlalu tenang. Ia sudah menyiapkan semuanya. Pakaian gelap, dupa, sesajen dari pasar, dan segelas air kelapa muda yang dicampur rambut manusia, yang entah ia dapat dari mana. Sekitar pukul 11 malam, pasangan suami istri itu menyelinap keluar rumah. Mereka naik motor ke arah pantai Selamaran, tempat yang dulunya ramai dikunjungi nelayan dan peziarah, tapi sekarang lebih dikenal karena cerita-cerita mistisnya. Orang bilang, di sekitar muara itulah para pengikut pesugihan mencari perjanjian dengan Dewi Lanjar, sang penguasa Laut Utara. Sesampainya di sana, suasana sangat sepi. Hanya debur ombak dan suara burung malam yang terdengar. Bau amis laut bercampur dengan aroma dupa yang mulai dibakar Pak Dimas. Mereka berjalan menuju sebuah pohon besar di dekat muara. Di bawahnya duduk seorang lelaki tua berjubah hitam seperti yang dikatakan wanita misterius itu. Pria itu menatap mereka dengan mata redup tapi tajam. Tak banyak bicara, ia hanya memberi isyarat untuk duduk. "Kalian tahu apa yang kalian minta?" tanyanya dengan suara serak, seolah baru bangun dari tidur panjang. "Kami ingin dagangan kami kembali ramai. Kami ingin kaya," jawab Bu Nadia. Dengan suara pelan namun mantap, "Kalian akan dapat." Tapi Dewi Lanjar tidak memberi cuma-cuma. Ia minta tumbal darah keluarga kalian sendiri. Tidak langsung, tapi harus dibayar. Harus ada yang diganti. Bu Nadia menunduk. Ia tahu yang dimaksud. Sudah ditebak sejak awal. Mertuanya, mereka tua, mereka sakit-sakitan. Mereka bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi mereka orang tua dari suaminya. Manusia biasa akan menolak. Tapi malam itu, Bu Nadia bukan lagi manusia biasa. Ia telah membuka pintu pada sesuatu yang gelap. Dan kini, pintu itu tak bisa ditutup begitu saja. "Kami siap," jawab Pak Dimas. Lirih tapi tegas. Dukun itu lalu memberikan sebuah kendi kecil berisi air laut yang sudah dicampur sesuatu, serta 2 lembar kain putih bertuliskan aksara Jawa kuno. Basuh kaki kedua orang tua itu diam-diam dengan air ini. Setelah itu lilitkan kain ini di bawah bantal tidurnya. Jangan sampai ada yang tahu. Dalam 3 hari mereka akan dipanggil dan hidup kalian akan berubah. Malam itu mereka pulang tanpa banyak kata. Jalanan sepi, tapi angin laut seperti mengikuti mereka sampai ke dalam rumah. Keesokan harinya, Bu Nadia pura-pura merawat mertuanya seperti biasa. Ia memandikan mereka, menyuapi obat, dan mengobrol seperti tak terjadi apa-apa. Di balik senyumnya, ia menyembunyikan rencana mengerikan. Ketika malam tiba dan seluruh rumah tidur, ia menyelinap ke kamar mertua, mencuci kaki mereka dengan air dari kendi, lalu menyelipkan kain bertuliskan mantra itu di bawah bantal mereka. Hari pertama, tak ada yang terjadi. Kedua mertua mereka tidur seperti biasa, tapi pada hari kedua suara-suara aneh mulai terdengar dari kamar mereka. Suara batuk yang terputus-putus, diselingi gumaman tak jelas, seperti orang berbicara dalam mimpi. Hari ketiga, pagi-pagi sekali, Pak Dimas berteriak memanggil, "Bu Nadia, Ibu, Ayah, mereka dingin." Suaranya panik, Bu Nadia berlari ke kamar. Ia menatap 2 tubuh yang sudah kaku terbujur di atas ranjang.
dengan mata terbuka lebar dan wajah membiru seperti orang yang tenggelam. Anehnya, tidak ada bekas luka, tidak ada tanda-tanda sakit keras, seolah mereka hanya berhenti hidup dalam sekejap. Tangisan pura-pura pun mengiringi pemakaman. Tetangga berdatangan, mengucapkan bela sungkawa. Tak satu pun tahu bahwa itu bukan kematian biasa. Beberapa hari setelah pemakaman, perubahan mulai terasa. Pelanggan datang kembali ke warung, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Orang-orang mulai bicara tentang betapa lezatnya Megono Bu Nadia. Ada yang bilang rasanya bikin ketagihan. Ada yang bilang nasi dari warung itu hangatnya beda. Bu Nadia tersenyum manis menyambut para pembeli. Pak Dimas berdiri di belakang, sibuk menghitung uang yang mengalir tiap hari. Mereka bahkan tak sempat lagi beristirahat. Malam pun tetap buka, karena ada saja orang yang datang. Terutama mereka yang datang diam-diam, hanya menatap makanan, lalu pergi tanpa berkata-kata. Dalam hati Bu Nadia tahu, ini baru permulaan. Dan di dalam lautan yang luas dan gelap, Dewi lanjar tertawa pelan. Tumbalnya diterima, janji telah dibuat. Kini ia hanya menunggu tumbal selanjutnya. 3 bulan setelah kematian kedua mertuanya, warung Bu Nadia berubah total. Bangunan tua berdinding papan itu telah direnovasi jadi semi permanen. Atapnya seng baru, ada kipas angin di pojok ruangan, dan meja-meja makan yang dulunya kayu usang kini diganti dengan stainless steel berkilap. Bahkan warung itu kini punya papan nama besar bertuliskan, Warung Nasi Megono Bu Nadia, rasa legenda, harga bersahabat. Pelanggan datang silih berganti, dari pagi sampai malam. Parkiran warung yang dulunya cuma bisa muat 2 motor, sekarang penuh mobil dan ojek online yang mengantri pesanan. Tak hanya warga sekitar, orang-orang dari luar kota mulai berdatangan karena katanya Megono Bu Nadia itu bikin kangen dan susah dilupakan. Ada yang datang sampai dari Semarang, bahkan Jakarta. Setiap pagi aroma nasi Megono hangat, sambal terasi, dan gorengan renyah memenuhi udara. Bu Nadia tak pernah kehabisan bahan. Bahkan sekarang, ia mempekerjakan 2 orang karyawan tetap dan 1 asisten dapur. Namun di balik tawa dan senyum puas para pelanggan, tersimpan sesuatu yang tidak kasat mata. Bu Lina, tetangga sekaligus pesaingnya dulu, kini hanya bisa menatap warung itu dari balik jendela rumah. Warungnya tutup, bahkan rumahnya mulai terlihat tak terurus. Ia sempat mencoba bertahan, tapi tak sanggup bersaing. Banyak pelanggan lamanya pindah ke warung Bu Nadia. Lebih dari itu, banyak yang mengatakan makanan Bu Lina terasa hambar, entah kenapa, padahal resepnya masih sama. Saya rasa bukan cuma nasi yang dimasak di warung itu. Gumam Bu Lina Pelan suatu malam, saat sedang menyeduh kopi sendiri dalam kesepian. Sementara itu, Bu Nadia dan Pak Dimas mulai menikmati hidup mereka seperti raja dan ratu. Mereka membeli mobil bekas, merenovasi rumah jadi 2 lantai, dan punya televisi layar datar di setiap kamar. Tiap malam minggu mereka makan di restoran mahal, dan Pak Dimas mulai bermain saham online walau tak terlalu mengerti. Namun, di tengah kemewahan itu, tanda-tanda aneh mulai bermunculan. Awalnya hanya hal-hal kecil. Suatu malam, seorang anak kecil yang sedang makan di warung tiba-tiba menangis histeris sambil menunjuk ke arah dapur. Ada Mbak Putih, dia duduk di atas kompor, matanya melotot. Ibu anak itu mencoba menenangkan, tapi si anak terus menangis sampai muntah. Setelah itu, keluarga itu tak pernah datang lagi. Pernah juga seorang pelanggan perempuan merasa pingsan tiba-tiba saat makan. Ketika sadar, ia berkata samar-samar bahwa ia merasa seperti ditarik dari dalam piring. Seorang karyawan bahkan sempat kabur karena mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang menyisir rambutnya sendiri di pojokan dapur. Padahal saat itu dapur kosong. Bu Nadia hanya tersenyum setiap kali mendengar cerita-cerita itu. Paling-paling cuma capek. Kerja. Orang kadang suka berhalusinasi, katanya sambil tertawa. Walau hatinya tahu,
Ia tahu persis siapa yang mereka lihat. Namun yang paling mencolok adalah perubahan pada Pak Dimas. Ia mulai sering bangun tengah malam dan hanya berdiri di depan jendela menatap ke arah pantai yang jauh di sana. Kadang ia bicara sendiri, menggumam nama-nama yang tak dikenal. Kadang tertawa kecil lalu tiba-tiba menangis. Pernah sekali Bu Nadia terbangun karena mendengar suara air mengalir. Ia kaget menemukan Pak Dimas tengah menuangkan air kelapa muda di atas lantai ruang tamu sambil berkata, "Maaf, ini yang terakhir. Mau apa sih Mas?" tanya Bu Nadia dengan suara pelan. Pak Dimas menoleh, wajahnya pucat, matanya sayu. "Aku mimpi, dia minta lebih, katanya. Ini belum cukup." "Siapa?" tanya Bu Nadia, tapi dalam hati ia sudah tahu. Dewi Lanjar. Dia datang tiap malam. Dia berdiri di dapur, tangannya panjang, matanya hitam. Dia senyum sama aku, tapi senyumnya ngeri, Nad. Sejak malam itu tidur mereka tak pernah nyenyak lagi. Namun meski dihantui rasa tak tenang, warung tetap buka. Uang tetap mengalir, pembeli tetap ramai, karyawan tetap sibuk, dan mereka tetap pura-pura lupa pada dosa yang dulu mereka lakukan. Sampai pada suatu malam Jumat, ketika warung sudah tutup dan lampu sebagian dimatikan, Bu Nadia masuk ke dapur untuk memastikan kompor sudah mati. Saat itulah ia melihatnya. Seorang wanita berbaju putih lusuh, rambutnya panjang menjuntai sampai lantai, berdiri di tengah dapur. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya bergetar perlahan seperti tertawa. Dari sela-sela rambutnya terdengar suara bisikan. "4 tahun cukup, waktumu hampir habis." Bu Nadia membeku. Ia tak bisa bergerak, bahkan tak bisa menjerit. Dan sejak malam itu, aroma Megono yang memenuhi warung mereka mulai tercampur bau lain. Bau amis laut, bau kematian. Hujan turun deras malam itu, membasahi kota Pekalongan seolah langit sedang menangis. Air mengalir deras di selokan, mengguyur atap rumah-rumah, dan memukul-mukul kaca warung Bu Nadia yang baru saja tutup. Di dalam, suasana mencekam. Tak ada tawa, pelanggan, tak ada suara gorengan mendesis. Hanya dentingan sendok yang jatuh ke lantai, membuat Bu Nadia tersentak dari lamunannya. Ia masih terbayang wajah perempuan berbaju putih yang muncul di dapurnya malam kemarin. Tatapan yang tak bisa dijelaskan, kosong tapi tajam, memaku siapapun yang menatapnya. Itu bukan halusinasi, itu nyata. Dan dia tahu siapa sosok itu, Dewi Lanjar. Pagi harinya Bu Nadia duduk termenung di meja dapur. Tangannya memegang cangkir teh yang sudah dingin sejak 1 jam lalu. Pak Dimas belum keluar kamar. Sejak penglihatan itu, suaminya makin sering mengurung diri. Tak jarang ia mengigau, menyebut-nyebut nama mendiang orang tuanya dengan nada menyesal dan penuh rasa takut. "Nat," dia datang lagi. Suara Pak Dimas lirih saat keluar dari kamar dengan mata sayu. Dia bilang waktunya makin dekat. Kita harus kasih tumbal baru, atau kita sendiri yang diambil. Bu Nadia menatap suaminya ngeri. Siapa yang harus kita korbankan kali ini? Pak Dimas diam, mulutnya bergerak-gerak tapi tak ada kata keluar. Ia tampak seperti orang yang sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Lalu dengan suara hampir tak terdengar ia berkata, "Anak tetangga sebelah, anak perempuan yang sering beli Megono. Dia yang diminta." "Apa?" Bu Nadia berdiri, suaranya bergetar. "Itu anak orang, Mas. Dia nggak salah apa-apa." Pak Dimas hanya menunduk. "Kalau bukan dia, kita yang jadi gantinya. Kamu tahu itu. Hari-hari selanjutnya berubah jadi neraka diam-diam. Warung tetap buka seperti biasa, pelanggan tetap datang, dan makan dengan lahap. Tapi di balik senyum Bu Nadia, ada perang batin yang terus membakar hatinya. Ia mulai kehilangan nafsu makan, tidurnya tak nyenyak, dan suara-suara dari dapur makin sering terdengar di malam hari. Tertawa, isakan, kadang nyanyian anak kecil yang tak jelas dari mana datangnya. Sementara itu, Pak Dimas makin aneh. Ia mulai menggambar simbol-simbol aneh di dinding gudang. Ia sering bicara sendiri dengan cermin, tertawa lalu menangis,
seperti sedang berdialog dengan sesuatu yang tak kasat mata. Pernah suatu malam, ia berjalan keliling rumah sambil membawa pisau dapur dan berkata, "Aku cuma butuh satu jiwa. Satu aja, Pano, supaya kita aman." Bu Nadia tak tahan. Ia ingin berhenti. Ia ingin semua ini berakhir. Tapi di lubuk hati terdalam, ia tahu tidak ada jalan kembali. Perjanjian dengan Dewi Lanjar bukan seperti pinjam uang yang bisa dilunasi dan selesai. Perjanjian itu darah. Sekali tertulis akan terus menagih sampai lunas, atau si peminjam yang jadi korban. Pada hari ke-1 bulan ke-4 tahun itu, sebuah kejadian mengguncang kampung mereka. Anak tetangga yang disebut-sebut dalam mimpi Pak Dimas, anak perempuan berusia 8 tahun, hilang. Ia pamit membeli megono di warung Bu Nadia seperti biasa, tapi tak pernah pulang. Seluruh warga geger. Polisi datang. Ibu si anak menangis histeris, tapi anehnya, Bu Nadia justru mengunci diri di kamar. Ia gemetar. Tangannya dingin. Ia menatap Pak Dimas dengan mata penuh ketakutan. "Mas, kamu enggak?" Suaranya bergetar. Pak Dimas tak menjawab. Ia hanya tertawa pelan sambil duduk di sudut kamar, mengelus-elus sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk boneka. Kalung itu milik anak perempuan itu. "Dia sudah diambil, dan kita aman untuk sekarang," bisiknya. Bu Nadia menjerit, tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Sejak hari itu, warung kembali ramai, lebih ramai dari sebelumnya. Uang mengalir seperti air bah. Namun hidup mereka justru semakin gelap. Bu Nadia tidak lagi tertawa, matanya cekung, wajahnya pucat. Ia selalu merasa ada yang mengintai dari pojok ruangan. Ia mencium bau amis darah dari setiap piring yang ia cuci. Ia melihat bayangan anak kecil yang berlari-lari di antara meja pelanggan. Dan Pak Dimas, dia perlahan kehilangan akal. Ia mulai fegesian sambil tertawa sendiri. Kadang ia menyuapi kursi kosong. Kadang ia tidur di bawah meja dan berkata itu adalah tempat paling aman dari mata Dewi Lanjar. Pada suatu malam ia bahkan menggali tanah di belakang warung. Katanya sedang membangun rumah buat pengganti kami nanti. Bu Nadia tahu mereka sudah lewat batas. Ini bukan hidup, ini kutukan. Dan malam itu, saat hujan turun deras seperti malam ketika mereka pertama kali ke pantai Selamaran, Bu Nadia berdiri di depan cermin dan berbisik pada dirinya sendiri. "Aku ingin keluar, tapi berapa banyak nyawa lagi yang harus kubayar?" Dari balik cermin, samar-samar, terdengar suara tawa. Perempuan dan Fion-Tudor kembali terbuka sendiri untuk kesekian kalinya. Waktu berlalu seperti bayangan malam, dingin, sunyi, dan tanpa arah. Warung Megono Bu Nadia masih berdiri, bahkan lebih megah dari sebelumnya. Orang-orang menyebutnya warung legendaris, tempat makan yang konon bisa menyembuhkan rindu, membawa berkah, dan membuat orang lupa waktu. Tapi tak ada yang tahu, warung itu tak hanya menyajikan makanan. Ia juga menyimpan kutukan yang terus lapar, terus haus. Hari-hari Bu Nadia bukan lagi hari-hari seorang penjual. Ia kini lebih seperti pelayan dari sesuatu yang tak kasat mata. Setiap malam sebelum tidur, ia harus membakar kemenyan dan menaburkan garam di 4 sudut rumah. Setiap minggu, ia harus melempar sesajen ke muara pantai. Kepala ayam hitam, bunga melati, dan kain putih berisi uang logam yang tak boleh disentuh oleh manusia biasa. Pak Dimas, suaminya sudah bukan suami lagi. Ia hanya tubuh dengan jiwa yang koyak. Sejak hilangnya anak tetangga itu, kondisi Pak Dimas memburuk dengan cepat. Ia mulai bicara dalam bahasa yang tak dikenal. Kadang, ia duduk memeluk lutut di pojok dapur sambil berkata, dia ada di bawah tanah, dia belum puas, dia belum selesai. Matanya kosong, tapi tubuhnya selalu waspada, seperti sedang mengintai, seperti binatang yang diburu. Suatu malam Bu Nadia terbangun karena suara bisikan dari bawah ranjang. Saat ia menunduk, ia menemukan Pak Dimas sedang berbaring di bawah tempat tidur, sambil menatapnya dari balik kasur dengan mata yang merah menyala. "Giliranmu sebentar lagi," katanya, datar. Hari itu pelanggan datang lebih banyak dari biasanya.
Seorang food vlogger terkenal datang berkunjung dan mengunggah video review warung itu ke media sosial. Dalam waktu 2 hari, video itu viral. Banyak yang penasaran, banyak yang datang. Tapi ada satu hal yang janggal. Beberapa dari mereka tidak pernah pulang. Satu keluarga dari Batang dilaporkan menghilang setelah makan di sana. Seorang ojek online tak pernah kembali setelah mengambil pesanan. Warga mulai berbisik, curiga, tapi tak berani menuduh. Warung Bu Nadia terlalu disakralkan, terlalu kuat. Namun seorang pria tua, mantan penjaga pantai yang pernah bertemu Bu Nadia di malam pesugihan, datang diam-diam. Ia melihat perubahan itu. Ia melihat aura gelap di sekitar warung. Dan ia memperingatkan Bu Nadia, Dewi Lanjar, bukan makhluk yang bisa diajak berdagang selamanya. Dia sabar, tapi dia menagih pada waktunya. Bu Nadia hanya diam. Ia terlalu dalam untuk keluar. Ia tidak takut mati, tapi ia takut gila, seperti Dimas. Malam Jumat lagi tiba, malam yang sama dengan malam pertama mereka melakukan ritual di pantai. Angin laut terasa lebih dingin dari biasanya, bahkan menusuk tulang. Di dalam rumah Pak Dimas duduk di tengah ruang tamu, telanjang dada, tubuhnya penuh goresan luka, seolah ia mencakar dirinya sendiri. Bu Nadia duduk di depannya, matanya sembab. Rambutnya kusut, di tangannya ada kendi air laut yang dulu diberikan sang dukun. Dia datang malam ini, Mas. Kita harus siap, katanya lirih. Tiba-tiba, pintu dapur terbuka pelan. Angin laut masuk, membawa aroma amis yang tak asing. Seluruh lilin yang mereka nyalakan padam serempak. Suara ombak terdengar, padahal rumah mereka jauh dari pantai. Dari kejauhan terdengar suara perempuan tertawa kecil. Lembut tapi menyeramkan, seperti nyanyian maut dari dasar laut. Dan di ambang pintu, muncul sosok itu lagi. Dewi Lanjar. Gaunnya putih berkilau seperti buih laut. Rambutnya panjang, matanya gelap. Di tangannya ada boneka lusuh. Mirip sekali dengan boneka yang pernah dimiliki anak perempuan yang hilang. Bu Nadia gemetar. "Apalagi yang kau mau?" tanyanya. Dewi Lanjar tersenyum. "Kalian sudah berjanji, 4 tahun sudah cukup. Tumbal terakhir adalah kalian." Pak Dimas tertawa, tawa panjang gila tak manusiawi. Ia berdiri, lalu berjalan ke arah Dewi itu. Tubuhnya goyah, tapi matanya penuh pengabdian. "Aku siap, ambil aku, teriaknya. Dan seperti ditarik kekuatan tak terlihat, tubuhnya terlempar ke dinding dengan keras. Kepalanya terbentur, tubuhnya gemetar lalu diam. Mati atau hidup tapi kosong. Bu Nadia tak bisa pastikan. Ia hanya bisa menangis. Lalu Dewi Lanjar melangkah ke arahnya. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Ia mendekat, dan saat wajahnya tinggal sejengkal dari wajah Bu Nadia, ia berbisik, "Sampai jumpa di dasar laut, Nat." Tiba-tiba, segalanya gelap. Keesokan harinya, warga menemukan warung Megono itu kosong. Lampu masih menyala, kompor masih menyala, tapi tak ada satupun orang di dalam. Tidak ada Bu Nadia. Tidak ada Pak Dimas, tidak ada jejak perlawanan. Hanya ada kendi pecah dan bekas air yang membentuk simbol aneh di lantai. Warung itu pun ditutup, warga tak ada yang berani menyentuhnya. Konon, setiap malam Jumat Legi, lampu warung itu menyala sendiri, dan aroma Megono tercium sampai ke jalan. Tidak pernah keluar lagi. Bulina, yang dulu menjadi pesaing, kini hanya berkata pelan ketika ditanya soal warung itu. Yang terlalu cepat naik akan cepat pula dijatuhkan. Apalagi kalau naiknya pakai nyawa orang. Dan di pantai Pekalongan debur ombak tak pernah berhenti. Karena di dasar laut Dewi Lanjar selalu menunggu. Setelah hilangnya Bu Nadia dan Pak Dimas, warung Megono itu resmi ditutup. Polisi datang, warga berkerumun, media lokal sempat meliput. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tak ada tanda perampokan, tak ada jejak pelarian. Dua manusia itu seolah lenyap di telan bumi. Warungnya sendiri tetap utuh, tidak terbakar, tidak dijarah.
Hanya kosong, sepi, tapi terasa seperti sedang diawasi. Sejak saat itu, warga sekitar mulai menyebutnya sebagai Warung Megono Angker. Bahkan, anak-anak dilarang bermain melewati depan warung itu setelah maghrib. Orang-orang yang berjualan di sekitar pun mulai berpindah. Satu persatu warung kecil lain tutup. Entah karena ketakutan, atau memang dagangannya mendadak sepi. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menyerap keberuntungan mereka. Hanya Bulina yang tetap tinggal. Wanita paruh baya itu kini hidup dengan tenang menjual megono dari rumah kecilnya dengan resep lama. Ia tidak kaya, jauh dari kata sukses secara materi. Tapi setiap pagi, ia membuka jendela dan mengucap syukur karena masih hidup dengan damai. Lebih baik dagang untung sedikit tapi hati tenang, daripada kaya tapi harus berteman dengan iblis, katanya pada seorang pembeli tetapnya. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, sekitar 2 bulan setelah hilangnya Bu Nadia, sekelompok anak muda dari luar kota, konten kreator horor, datang ke kampung itu. Mereka membuat video investigasi untuk kanal YouTube mereka, bertajuk Malam di Warung Megono Terkutuk Pekalongan. Dengan membawa kamera, senter, dan perlengkapan spiritual ala kadarnya, mereka memaksa masuk ke warung itu. Pagar dibuka paksa, lampu dinyalakan, semua direkam. Pada awalnya, tak ada yang aneh. Meja-meja berdebu, piring kotor masih tertumpuk di bak cuci. Bahkan uang receh masih ada di dalam laci kasir. Aneh sekali, seolah Bu Nadia hanya pergi sebentar dan akan kembali. Tapi ketika salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Guntur, mencoba menyalakan kompor untuk menambah efek dramatis, hal-hal mengerikan mulai terjadi. Api dari kompor menyala tiba-tiba sangat besar, seperti kobaran neraka. Udara jadi panas, dan seluruh ruangan dipenuhi bau amis darah. Kamera mereka mulai merekam sendiri tanpa diarahkan. Salah satu senter jatuh dan mati, lalu terdengar suara bisikan dari arah dapur. "Kalian lapar?" Mereka berlarian keluar, berteriak-teriak. 2 dari mereka pingsan di depan warung, dan sisanya kabur ke jalan raya. Video itu sempat diunggah ke internet, tapi hanya bertahan beberapa jam sebelum dihapus misterius. Salah satu kru mereka dilaporkan mengalami gangguan jiwa dan dirawat di rumah sakit jiwa di Semarang. Sejak malam itu, keangkeran warung Megono itu menjadi-jadi. Orang-orang mulai melaporkan penampakan. Ada yang mengaku melihat seorang wanita tua mengenakan daster putih, duduk di dalam warung, memandangi jalanan. Ada yang mendengar suara sendok jatuh dan orang memasak padahal warung itu terkunci. Bahkan, seorang supir truk yang sedang melintas, malam hari mengaku melihat pelang warung itu menyala dan bertuliskan, "Warung Nasi Megono Bu Nadia, masih buka, silakan masuk." Padahal pelang itu sudah dicopot sejak lama. Warga mulai meminta doa dari kiai setempat. Beberapa orang pintar datang dan mencoba menenangkan tempat itu. Tapi tak ada yang berhasil. Semakin dicoba, semakin kuat gangguannya. Sampai akhirnya disepakati bahwa warung itu akan disegel secara adat dan tidak boleh lagi disentuh manusia. Namun, misteri itu belum berhenti di situ. Bulina suatu malam mendapat mimpi yang membuatnya tak bisa tidur selama seminggu. Dalam mimpinya, ia berjalan di pantai Selamaran. Laut malam begitu tenang, tapi udara terasa ganjil. Di kejauhan terlihat sosok perempuan berdiri di atas batu karang, rambut panjang, mata hitam seperti malam, dan senyum mengerikan. Itu Dewi Lanjar. Tapi, bukan itu yang membuat Bulina ngeri. Di belakang Dewi Lanjar, berdiri sepasang sosok yang sangat ia kenal, Bu Nadia dan Pak Dimas. Keduanya tampak mengenakan pakaian putih, wajah mereka kosong. Tak ada amarah, tak ada tangisan, hanya kekosongan. Dan mereka menatap Bulina lama sekali. Sebelum akhirnya Bu Nadia membuka mulutnya dan berbisik, "Warung ini belum selesai. Akan selalu ada yang lapar." Bulina terbangun dengan keringat dingin. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi melintasi jalan depan warung Megono itu. Ia pindah tempat tinggal, jauh dari kota Pekalongan.
Tahun demi tahun berlalu, bangunan warung dibiarkan membusuk. Atapnya runtuh sebagian, dindingnya berjamur, dan rerumputan liar tumbuh liar di sekitar halaman. Tapi meski tampak tua dan tak terurus, satu hal aneh tetap terjadi. Tak pernah ada satu pun binatang mendekati warung itu. Tidak ada kucing, tidak ada tikus, tidak ada burung. Seolah semua makhluk hidup tahu, tempat itu bukan untuk mereka. Dan masyarakat setempat pun belajar untuk melupakan. Mereka tidak membicarakan Bu Nadia, tidak menyinggung soal pesugihan, tidak lagi menatap warung itu lebih dari 1 detik. Karena mereka tahu, tempat itu masih hidup, masih lapar, dan Dewi Lanjar di dasar laut masih menunggu manusia berikutnya. Yang Singin kayat dalam semalam, dengan harga yang tidak bisa ditawar. 10 tahun sudah berlalu sejak warung Megono, milik Bu Nadia, menjadi sarang misteri dan ketakutan. Kota Pekalongan sendiri terus berkembang, kafe-kafe modern bermunculan, jalan-jalan besar diperbaiki, anak-anak muda lebih sibuk dengan ponsel daripada cerita-cerita lama. Tapi satu hal tetap tidak berubah. Bangunan tua bekas warung Megono itu masih berdiri, walau sudah nyaris runtuh. Tak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan developer properti sekalipun enggan membeli lahan itu, meski lokasinya strategis. Mereka bilang auranya berat, hingga pada suatu hari sebuah mobil tua dengan plat luar kota berhenti di depan bangunan itu. Dari dalamnya keluar seorang pria dengan wajah keras, rambut penuh uban, dan mata yang menyimpan luka lama. Namanya Bagas. Ia adalah keponakan dari Bu Nadia, yang dulu sempat tinggal bersama mereka sebelum pergi merantau ke Kalimantan, jauh sebelum pesugihan itu terjadi. Bagas tidak tahu apa-apa tentang perjanjian berdarah itu. Ia hanya mendengar kabar bahwa tante dan pamannya hilang secara misterius. Tapi sejak ibunya meninggal dan menitipkan sebuah surat tua yang ditulis oleh Bu Nadia, ia merasa harus kembali. Surat itu berisi satu kalimat yang tak pernah bisa ia lupakan. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah hilang. Jangan percaya apa pun yang mereka katakan. Tapi jika kau ingin tahu kebenaran, datanglah ke Pekalongan malam Jumat Legi. Aku akan menunggu. Surat itu tertanggal 1 minggu sebelum hilangnya Bu Nadia. Seolah ia tahu apa yang akan terjadi. Dan kini, malam Jumat Legi kembali datang. Bagas berjalan mengelilingi bangunan warung. Dindingnya retak-retak, cat mengelupas, kaca jendela buram tertutup debu. Tapi di dalam, ia bisa melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Kompor tua masih berdiri di dapur. Dan di atasnya, ada panci. Ia tidak masuk. Belum. Ia memilih menginap di penginapan kecil tak jauh dari sana dan menyusun rencana. Esok malam, saat Jumat Legi benar-benar jatuh, ia akan kembali dan membuka semuanya. Tapi ia tidak sendirian. Bagas menghubungi sahabat lamanya, seorang jurnalis independen bernama Reza, yang juga tertarik pada kisah-kisah misteri lokal. Reza membawa kamera, alat perekam suara, dan seorang paranormal muda yang mereka sewa bernama Wulan. Kalau memang tempat itu punya ikatan dengan dunia gaib, aura dan entitasnya pasti masih tersisa, ujar Wulan saat mereka bertemu. Mereka bertiga sepakat malam itu mereka akan masuk ke warung Megono Bu Nadia dan merekam segalanya. Pukul 11 malam, mereka berdiri di depan bangunan itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam tidak membawa kesejukan, melainkan tekanan. Seperti ada ribuan mata mengawasi dari balik semak dan jendela kosong. Wulan mulai membacakan doa. Reza memeriksa kameranya. Bagas berdiri paling depan. Kunci warung masih tergenggam di tangannya. Kunci yang ia temukan dalam surat peninggalan sang tante. Saat kunci itu dimasukkan ke lubang, terdengar suara klik pelan, dan pintu yang telah bertahun-tahun tak dibuka mengayun sendiri seolah menyambut. Dan di dalam, segalanya masih utuh. Meja makan teratur. Kursi tidak berdebu, kompor bersih, bahkan tercium aroma Megono yang baru matang. Tidak masuk akal. Bangunan tua ini seharusnya sudah menjadi reruntuhan.
Tapi di dalam, semuanya seolah terjebak di masa lalu. Ini seperti waktu di dalamnya tidak bergerak. Gumam Reza merekam setiap sudut ruangan. Tiba-tiba, Wulan menatap tajam ke dapur. Ada yang menunggu di sana. Perempuan, rambut panjang, wajahnya tidak jelas. Tapi dia bukan manusia lagi. Lampu warung berkedip. Suara sendok jatuh terdengar dari dapur. Bagas, dengan tangan gemetar, melangkah ke arah asal suara. Dan di sana, di meja kecil dekat tungku, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia sangka, foto keluarga. Foto itu menampilkan Bu Nadia, Pak Dimas, dan dirinya sendiri saat kecil. Tapi ada satu hal janggal. Di belakang mereka, samar-samar, ada bayangan perempuan bergaun putih dengan mata kosong berdiri memegang pundak Bu Nadia. Bagas mulai menangis. Emosi lama menyeruak. Tapi Wulan tiba-tiba menariknya mundur. "Jangan, lama-lama di sini. Mereka tahu kamu datang. Mereka haus." Saat mereka hendak keluar, pintu tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. Semua lampu padam, kamera Reza rusak total. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya suara laut. Ya, suara ombak dari arah dapur, padahal laut jauh dari tempat itu. Dari kejauhan, terdengar suara nyanyian perempuan. Lembut, menyihir, seperti dari dasar laut. Megono di atas nasi panas, tumbal di bawah bantal emas. Yang lapar tak pernah kenyang, yang datang tak akan pulang. Lalu, terdengar suara Bu Nadia. "Bagas, kamu datang." "Kenapa?" Bagas menoleh. Di sudut ruangan, berdiri sosok wanita tua dengan wajah lelah. Bukan menyeramkan, tapi sedih. Mengenakan daster putih, rambutnya acak-acakan. "Tante, apa yang terjadi?" tanya Bagas lirih. "Aku menyesal." Suara Bu Nadia pecah. "Tapi tak ada jalan kembali. Aku terikat. Aku bagian dari tempat ini. Dan kamu membawa darahku ke sini." Seketika dari balik dinding muncul bayangan Pak Dimas, matanya merah. Mulutnya terbuka lebar, mengerang seperti binatang. Ia merangkak, menatap Bagas penuh amarah. "Pergi," teriak Bu Nadia. "Pergi sebelum semuanya menelanmu." Wulan menarik. Tangan Bagas, Reza menendang pintu, dan dalam sekejap mereka keluar dari warung. Saat mereka berlari menjauh, bangunan itu mengeluarkan suara gemuruh. Tapi anehnya, tidak runtuh. Hanya diam, seperti kembali tidur. Keesokan harinya mereka melaporkan kejadian itu ke polisi. Tapi seperti sebelumnya, tak ada yang percaya. Kamera Reza rusak total. Perekam suara hanya berisi desisan laut dan satu kalimat di akhir. "Megono, Megono, Megono." Bagas pergi dari Pekalongan beberapa hari kemudian. Tapi ia membawa satu pesan penting yang ia bagi ke publik lewat artikel. Kekayaan yang datang dari darah tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Warung itu bukan hanya bangunan, itu penjara. Untuk jiwa-jiwa yang menjual kemanusiaannya demi kekayaan, sesaat jangan pernah bermain dengan laut, karena ia menyimpan dendam yang tak pernah kering. Dan warung itu masih berdiri sampai sekarang, menunggu, karena selalu ada yang lapar. Dan Dewi Lanjar tak pernah puas. 13 tahun sudah berlalu sejak hilangnya Bu Nadia dan Pak Dimas. Warung Megono itu masih berdiri, tua dan nyaris runtuh, namun tetap tak tersentuh. Warga Pekalongan telah belajar hidup berdampingan dengan ketakutan. Mereka menyingkirkan cerita-cerita horor dari bibir, tapi menyimpannya erat di hati. Tak ada yang lewat setelah maghrib. Tak ada yang berani menoleh terlalu lama ke arah bangunan itu. Dan yang paling penting, tak ada yang pernah mencoba membukanya lagi. Hingga suatu hari, datang seorang tokoh politik muda bernama Agra Wiratama. Usianya baru 35 tahun, namun ambisinya menggelegak seperti kawah Merapi. Lahir dari keluarga terpandang, Agra punya latar belakang pendidikan luar negeri dan kepercayaan diri yang nyaris melampaui batas. Dia maju sebagai calon wali kota Pekalongan. Tapi elektabilitasnya, meskipun uangnya banyak, selalu kalah oleh lawan politiknya yang lebih merakyat. Ia butuh gebrakan, sebuah simbol rakyat, tempat yang bisa ia hidupkan kembali sebagai lambang
harapan dan keberanian. Dan entah bagaimana ceritanya, Agra memilih bangunan itu, Warung Megono Bu Nadia. Bayangkan, katanya dalam rapat tim sukses, kita sulap tempat angker jadi pusat UMKM. Narasinya, kita tidak takut masa lalu, kita bangun kota dari trauma. Banyak yang keberatan, bahkan beberapa timnya secara terang-terangan menolak. Tapi Agra tak peduli. Ia percaya pada kekuatan uang dan pembangunan. Bahkan ia menyewa arsitek dari Jakarta dan pekerja dari luar kota agar tidak ada warga lokal yang terinfeksi cerita horor. Dalam waktu 2 minggu, proyek dimulai, warung dibongkar perlahan, atap tua dilepas, lantai dibersihkan, beberapa alat berat diturunkan. Tapi di hari ketiga sesuatu yang janggal terjadi. Seorang pekerja asal Brebes jatuh dari atap dan patah tulang belakang. Ia bersumpah melihat bayangan perempuan berdiri di pojok ruangan sebelum kakinya terpeleset. Dia senyum ke saya, tapi matanya bolong, Pak. Katanya sambil menangis saat dirawat di rumah sakit. Kejadian itu tidak membuat proyek dihentikan. Agra justru menambah pasukan spiritual. Ia membawa orang pintar dari Jawa Timur. Mereka melakukan ritual besar-besaran, menabur garam, menabur bunga 7 rupa, bahkan menyembelih ayam hitam sebagai tolak bala. Tapi itu semua tidak cukup. Malam, Jumat Legi tiba dan pada malam itu hujan turun deras. Kilat menyambar langit Pekalongan. Di tengah hujan, 2 petugas keamanan proyek menghilang. Keesokan paginya, mereka ditemukan tergeletak di dalam fondasi bangunan. Mata terbuka tanpa cahaya, mulut menganga, dan tangan mencakar-cakar tanah seolah mencoba keluar dari sesuatu atau dari seseorang. Agra tidak menyerah. Justru sebaliknya, ia semakin yakin bahwa tempat itu menyimpan daya luar biasa. Ia mulai terobsesi. Ia mulai percaya bahwa tempat itu bukan sekadar lokasi, melainkan sumber kekuatan. Lalu ia melakukan satu hal yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ia pergi ke pantai Selamaran seorang diri. Di malam sepi dengan tubuh dibalut jas hujan dan hanya 1 lilin di tangan, Agra berdiri di tepi laut. Air pasang menyentuh kakinya. Angin bertiup pelan, tapi terasa seperti desahan. Di sana ia berseru, "Dewi penjaga laut, jika engkau mendengar, aku tidak datang untuk melawan. Aku datang untuk bersatu. Aku akan hidupkan tempatmu. Dan sebagai gantinya, berikan aku kekuatan, berikan aku jabatan, berikan aku Pekalongan." Air laut tiba-tiba surut beberapa meter. Sejenak sunyi menelan seluruh pantai. Tak ada suara, tak ada angin. Lalu, dari kejauhan terdengar tawa pelan, lembut, seperti perempuan bernyanyi. Dan esok harinya semua pekerja kembali bekerja tanpa gangguan sedikit pun. Proyek selesai dalam 2 bulan. Bangunan itu kini menjadi warung Megono modern bernama Warung Lanjar Rasa. Kombinasi nama yang membuat bulu kuduk banyak warga berdiri. Tapi karena digarap dengan uang besar dan desain kekinian, tempat itu langsung viral. TikTok, Instagram, YouTube, semua ramai membicarakan warung Megono modern yang berdiri di bekas bangunan terkutuk. Dan anehnya, semuanya laris manis. Makanan yang biasa saja jadi favorit. Orang yang datang ke sana selalu merasa kenyang, puas, dan ingin kembali. Bahkan ada pelanggan yang mengaku hidupnya lebih lancar setelah makan di situ. Warung itu menjadi ikon. Agra menjadi tokoh populer. Elektabilitasnya melejit. Ia resmi menjadi wali kota Pekalongan di usia 36 tahun. Termuda sepanjang sejarah kota itu. Tapi, ketenaran itu mulai memiliki harga. Beberapa bulan setelah Agra dilantik, satu persatu keluarganya mulai mengalami kejadian ganjil. Ibunya mendadak stroke tanpa sebab. Adik perempuannya mimpi buruk terus-menerus dan ditemukan berjalan ke tengah laut di pagi buta. Istrinya mengaku sering melihat bayangan perempuan duduk di dapur sambil menyisir rambut. Menyanyikan lagu Jawa yang tak dikenal. Agra sendiri mulai berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih tertutup. Matanya sering terlihat kosong, seperti sedang menatap ke tempat yang tidak bisa dilihat orang lain. Suatu malam,
Ajudannya memergoki Agra berdiri di balkon rumah dinas, telanjang dada, berbicara, sendiri dengan bahasa yang aneh, seperti mantra. Dan malam itu seekor ikan pari besar ditemukan terdampar di depan kantor wali kota. Di perutnya tertulis dengan darah, "Tumbalmu belum cukup." Warga mulai membicarakan kembali kisah lama, tentang Bu Nadia, tentang pesugihan, tentang tumbal yang tak pernah cukup. Dan kini mereka sadar, warung itu bukan dihidupkan kembali. Warung itu dibangkitkan, bukan untuk rakyat, tapi untuk sesuatu yang lebih besar, lebih lapar, dan lebih licik dari manusia. Agra. Ia tetap menjabat, tapi hidupnya perlahan-lahan tergerus. Ia makin kurus, mukanya pucat, dan tidak pernah terlihat makan di tempat umum lagi. Tapi anehnya, warung Lanjar Rasa tetap buka. Pelanggannya tetap ramai, makanannya tetap viral. Tapi semua pegawai baru di sana tidak pernah bicara. Mereka hanya bekerja, diam, dan tersenyum aneh. Dan siapapun yang mencoba bertanya, "Kenapa makanan di warung ini terasa beda ya?" Mereka akan menjawab dengan suara jenuh, karena ada rasa yang tidak bisa ditiru. Rasa dari jiwa yang lapar. Pekalongan kembali jadi kota yang ramai, maju, dan penuh geliat ekonomi. Tapi di balik hiruk-pikuk itu, ada bayangan panjang yang terus menghantui. Semuanya bersumber dari satu titik. Warung Lanjar Rasa, bekas warung Bu Nadia, kini menjadi legenda. Modern, legenda yang semakin nyata, semakin hidup, semakin menelan. Meski para pengunjung terlihat bahagia, warga sekitar warung tahu ada yang tidak beres. Mereka mulai mendengar suara tangisan dari dalam warung setiap malam Jumat. Kadang pintu warung terbuka sendiri walau sudah digembok. Bahkan, beberapa pemuda yang iseng mencoba uji nyali mengaku melihat wanita berambut panjang duduk di meja paling pojok, menyantap megono dengan darah menetes dari mulutnya. Tapi siapa yang mau percaya cerita rakyat jika tempat itu menghasilkan jutaan rupiah setiap hari? Semua orang bungkam, kecuali satu keluarga, keluarga Pak Handoko. Pak Handoko adalah adik ipar dari Bu Nadia, adik kandung dari Pak Dimas. Ia dan istrinya, Bu Sri, sudah lama tinggal di luar kota, membawa luka dan rasa bersalah atas apa yang terjadi bertahun-tahun lalu. Mereka tahu betul bahwa pesugihan yang dilakukan kakaknya membawa petaka. Mereka juga tahu bahwa arwah kedua mertua mereka tidak pernah ditemukan secara wajar. Hanya dikabarkan meninggal mendadak. Kini, setelah melihat warung Lanjar Rasa kembali hidup, mereka sadar kutukan belum selesai, dan mereka tahu siapa yang harus menyelesaikannya. Anak mereka, Dira, perempuan berusia 27 tahun, berprofesi sebagai guru sejarah di salah satu sekolah swasta di Semarang. Ia cerdas, rasional, namun menyimpan rasa penasaran mendalam tentang masa lalu keluarganya. Sejak kecil, ia sering mengalami mimpi aneh. Berada di warung megono tua, memegang panci panas, dan mendengar bisikan yang memanggil namanya. Ia tidak pernah tahu arti mimpi itu, hingga kedua orang tuanya menceritakan segalanya tentang Bu Nadia. Temeneng pesugihan, daim ting tumbal darah. Dira tidak marah. Ia justru merasa terpanggil. Ia yakin, jika warung itu dibangkitkan manusia, maka manusia pula yang bisa menghentikannya. Maka dimulailah rencana mereka, bukan sekadar aksi nekat. Ini adalah penghancuran warung pesugihan, dan mereka tidak sendirian. Dira menghubungi Bagas, keponakan Bu Nadia yang pernah menyaksikan sendiri kengerian tempat itu. Meski kini ia tinggal di Bali, Bagas segera kembali ke Pekalongan. Mereka juga meminta bantuan Wulan, paranormal muda yang pernah menyelamatkan Bagas di masa lalu. Kini Wulan sudah lebih matang dan kuat. Ia tahu bahwa kali ini yang mereka lawan bukan sekadar arwah penasaran, tapi perjanjian pesugihan aktif yang terus diberi makan. Tempat itu hidup karena masih diberi tumbal secara tidak sadar. Setiap orang yang makan di sana, jika hatinya tamak, akan jadi jembatan. Energi mereka dikuras, jelas Wulan. Jadi, bagaimana kita menghentikannya? Tanya Dira.
Wulan menatap mereka serius. Kita bakar warung itu. Tapi bukan dengan api biasa. Malam Jumat Kliwon dipilih, tepat pukul 2 pagi, ketika energi gaib paling kuat sekaligus paling rawan untuk diganggu. Dira, Bagas, Wulan, dan satu rekan spiritual bernama Kang Oji datang ke lokasi. Mereka membawa benda-benda aneh, minyak mistik dari Gunung Muria, daun kelor, bara api dari abu dupa khusus, dan satu jimat yang diyakini bisa memutus ikatan pesugihan. Namun begitu mereka melangkah masuk, udara berubah drastis. Semua menjadi dingin. Terlalu dingin seperti masuk ke kulkas besar. Aroma megono masih tercium kuat, namun kini disertai bau amis darah dan bunga busuk. Meja-meja tertata rapi. Tapi di salah satu meja ada panci megono yang mengepul sendiri. Padahal dapur tidak menyala. Dira mendekat dan melihat sesuatu di dalam panci. Potongan jari manusia. Ia nyaris muntah, namun Wulan menahannya. Itu bukan nyata. Itu bayangan dari perjanjian. Jangan percaya mata, percayai niatmu. Mereka mulai ritual. Api suci dinyalakan, mantra dilantunkan. Kang Oji mulai menyiram sudut ruangan dengan minyak khusus sambil membaca wirid. Tapi tiba-tiba, dari dalam dapur muncul sosok tinggi. Bu Nadia. Wajahnya hancur setengah. Rambut menutupi mata. Tapi suaranya jelas. Kenapa kau datang, Dira? Ini bukan urusanmu. Dira gemetar. Tapi ia melangkah maju. Tante, sudah cukup, ini bukan rumah makan. Ini kuburan. Kembalilah, sebelum semuanya hilang. Bu Nadia menjerit. Suara itu membuat kaca pecah. Dinding berguncang. Bayangan Pak Dimas muncul dari dinding, menyeret dirinya dengan tangan penuh darah, mengerang seperti binatang kelaparan. Namun Dira tetap teguh. Ia melempar jimat ke tengah ruangan, dan Wulan menyiramkan bara api mistik ke arah pintu utama. Api menyala hebat, tapi bukan api biasa. Api itu biru, api yang membakar roh. Bukan daging, teriakan-teriakan memenuhi ruangan. Dira melihat bayangan-bayangan lain keluar dari tembok. Mungkin korban tumbal dari masa lalu. Ada yang tua, ada yang muda, bahkan ada anak-anak. Semua menjerit. Tapi satu persatu mereka mulai lenyap dalam cahaya. Terbebas. Bu Nadia menangis. Ia menatap Dira sekali terakhir. Matanya, untuk pertama kalinya, kembali seperti dulu. Mata seorang wanita yang dulu hanya ingin jualan megono dengan jujur. Terima kasih, lalu ia lenyap bersama kobaran api biru. Pagi harinya bangunan itu rata dengan tanah. Tidak ada api sisa. Tidak ada puing. Tidak ada jejak bahwa tempat itu pernah berdiri. Bahkan petugas pemadam bingung karena tidak ada laporan kebakaran malam itu. Agra Wiratama. Ia ditemukan hilang. Rumah dinasnya kosong. Telepon genggamnya tertinggal di atas meja dengan satu pesan terakhir. Saya hanya ingin berhasil. Saya tidak tahu harga yang harus dibayar. Warung Lanjar Rasa tidak pernah disebut lagi. Tapi Dira, Bagas, dan Wulan tahu mereka telah memutus rantai kutukan. Pekalongan akhirnya bisa bernapas tenang. Tapi cerita belum usai. Karena di malam yang sama, ombak di pantai Selamaran menggulung lebih tinggi dari biasanya. Dan dari kejauhan, seorang nelayan bersumpah melihat sosok wanita berjalan di atas air, menyisir rambut panjangnya, dan tersenyum ke arah daratan tamat.